Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Babul Minan pada halaman 4 dengan baris kedua dari atas dengan bacaannya Adapun Rukun Air Sembahyang. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala. Adapun rukun air sembahyang ada 6 perkara. Ya. Rukun dalam berwudu ada 6. Maka disebutkan pertama adalah niat. Telah kita berbicara pada akhir pertemuan, niat itu terbagi dalam wudu ada 2 macam. Pertama niat apa namanya? Sunnah. Ibu? Bu, niatnya niat apa, Bu? Nah, dalam berwudu ada 2 macam niat. Pertama niat sunnah. Nah, di mana itu niat sunnah? Ketika kita membasuh pergelangan tangan. Niatnya apa? Nawaitu sunnahal wudu. Atau pakai bahasa Indonesianya, pengen jadi Islam Nusantara. Aku niat sunnah berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang kita bahas sekarang, yaitu ketika di permulaan ibadah. Karena niat yang dikatakan fardu itu adalah ketika di permulaan ibadah, apapun bentuk ibadah. Lagi sholat, permulaan ibadah apa? Takbiratul ihram. Itu tempatnya. Lagi takbirat Allahu Akbar, hati nggak boleh kosong dari niat. Zakat ketika lagi mengeluarkan niat. Haji ketika lagi wukuf, di situ niat. Jadi permulaan ibadah di situ tempat niat. Termasuk ketika lagi wukuf. Nah, karena yang namanya awal perbuatan ibadah dalam wudu adalah muka, maka disitulah muka tempatnya niat. Karena pergelangan tangan hukumnya sunnah. Membasuh muka hukumnya wajib. Ya Bu ya? Bu? Jadi pergelangan tangan hukumnya sunnah. Membasuh muka hukumnya wajib. Maka disitulah tempat wajib permulaan itu tempat niat. Niatnya gimana? Gimana niatnya Bu? Nawaitu toharah li sholah boleh. Nawaitu al-wudu boleh. Nawaitu rafal hadatsil asghar. Yang penting intinya niat untuk bersuci dalam berwudu. Maka disebutlah pertama nih niat. Niat ada di mana? Di hati apa di mulut? Di hati. Adapun mulut sunnah. Kita lafazkan hukum sunnah. Kalau berlainan dari apa yang diucapkan mulutnya berbeda dengan apa yang di hatinya, itu dilihat ibrahnya di hati. Melainkan lafaz-lafaz yang sorry nggak bisa, ya nggak lafaznya sorry, lafaznya nyata nggak bisa kita hukumkan. Wah, aneh niat hatiannya beda sama yang aneh ucapkan. Nggak boleh. Seperti tolak, aneh
ceraiin, anak tolak istri anak. Hati ini ngomong, aneh nggak? Hati aneh nggak ngomong begitu. Tetap jatuh toh. Sekalipun yang disampaikan itu enggak diniatin. Karena itu lafaz sorry, lafaz yang nyata. Sampai dalam keadaan kita bercanda sama istri kita, gue tolak. Nah, itu ya bisa saja menjatuhkan tolak. Maka hati-hati itu ucapan. Gak bisa, udah ucapan seperti itu harus dipendem sampai 7 lapis bumi. Kalau ada bumi dilapis. Jadi gak bisa, gak boleh ada di permukaan seumur hidup kita. Itu seharusnya. Maka kembali lagi, jadi niat itu tempatnya ada di mana? Dan niat ini sangat penting. Kita ini agama kita banyak berkaitan dengan niat sampai disebut innamal a'mal binniyat. Paling banyaknya perbuatan perkataan itu dari niat. Ini masuk ke masjid pakai niat gak tadi? Niat apa niat? Bu, masuk ke masjid duduk apa nyelonong aja pakai niat bu? Niat. Ya, sekarang kita niat bersama-sama. Yuk kita niat untuk iktikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi alayya an a'takifa di hadzal masjid. Nawaitu al-i'tikafa hadal masjid lillahi ta'ala. Ya, dapat pahala yang wajib. Karena Nabi menyatakan suatu riwayat manittakafa, ya. Apa? Qadrat fawaq manittakafa fawaqinatoh faka'annama a'toqa nasrah. Itu riwayat sahih. Apa maksudnya? Siapa orang yang niat iktikaf sekedar fawaqinatoh, meras susu sapi. Kita peras susu sapi berapa lama? Berapa lagi? Bentar, peras doang satu kali perah. Berapa lama? Sebentar, detikan, menitan udah. Faka'annama a'taqan nasama, seakan-akan dia seperti membebaskan budak. Satu budak seperti dia bebasin itu pahala. Niat itu manfaat kalau ada masjid. Bisa tahiyatul masjid, bisa kita niat jangan lupa tuh masuk ke masjidnya. Dan biasakan niat-niat soleh. Lagi makan niatnya untuk apa? Untuk ibadah. Lagi kita nikah sama istri, ya kita mau nikah, ya untuk biar dapat keturunan, untuk bisa menjaga mata, untuk menjaga kemaluan dari apa yang diharamkan. Ya, jangan kosong. Niat sangat penting. Sehingga Nabi menyatakan an-niyatul matiyah, niat itu kendaraan. Sampai dalam masalah wudu pakai niat. Yang kedua adalah muka. Kedua membasuh muka beserta niat muka. Maka muka seseorang itu batasannya dari tempat timbulnya rambut pada umumnya manusia. Itu batasan panjangnya. Pertama dari tempat timbulnya rambut, yang sampai ke dagu. Ini dagu. Itu muka. Lalu dari telinga kanan contohnya sampai ke telinga kiri. Itu lebar. Makanya perhatiin, ada teka-tekinya. Ya. Lebar lebih panjang dari panjang. Lebar lebih panjang dari apa itu? Muka. Coba ya semuanya. Muka kita paling sejengkal, setengah jengkal panjangnya, tapi lebarnya
Lebih dari 1 jam. Ada orang lebarnya setengah jengkal. Itu muka. Nah, itu muka tuh Bu, artinya Bu. Ya Bu ya. Berarti berkaitan Ibu dengan sholat nanti. Ketika lagi sholat, hati-hati tuh. Dagunya kelihatan, bagian bawah itu bisa membatalkan sholat. Karena buat perempuan, auratnya dalam sholat yaitu muka. Yang boleh terbuka, muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan definisi atau batasan muka itu tempat timbulnya rambut sampai dagu, lalu telinga sampai telinga. Nah ini harus ini harus buka, boleh, harus buka. Tapi bawahnya tidak dikatakan Nah begitu pula dari batasan ini, dari pengertian muka bahwa telinga masuk dalam muka, ketika kita basuh muka maka telinga dimasukin. Telinga harus dibasuh. Air turun. Telinga kena. Telinga kena lantaran pengertian muka itu telinga masuk dalam muka. Jadi kuping masuk. Jadi ketika wudhu kita harus kena apa? Kuping. Batasan timbulnya rambut. Ada orang rontok rambutnya, mikirin muka. Timbul rambutnya segini. Rambutnya sini yang timbul. Nah, ini dikatakan buat dia, ya. Ini muka apa kepala? Hitungannya ikutin orang biasa aja. Orang tempat timbul rambut di sini, ya ente cuma pengecualian ente di sini. Tetap ente dikatakan itu, ya bagian timbulnya bukan muka tapi kepala. Maka wajib dibasuh semuanya nih. Melainkan 2 rambut yang ada di muka yang boleh hanya kita basuh dari bagian bawah. Apa itu 2 rambut? Jenggot dan cambang. Jenggot dan cambang. Kalau jenggotnya lebat, cambangnya lebat. Tapi kalau cambang jenggotnya tipis, ya cuma 3 lembar. Atau kelihatan dagunya. Tuh, kelihatan dagunya. Nih abang nih. Kelihatan nggak dagunya? Nggak kelihatan kan? Berarti dia lebar. Kalau dagunya kelihatan, berarti dia tipis. Kalau tipis, wajib dibasuh. Wajib dialirin. Nggak boleh diusap. Tapi kalau lebat, jangan sampai kuyup semuanya. Cukup dia apa? Disela-selakan, tahlil namanya, disela-selakan dari bagian bawah dengan tangan kanan. Dan di situ bagian muka ada ghurrah. Nih ada ghurrah. Ada sunnah dalam muka itu melebihi batasan muka. Karena nanti kelak di akhirat ketika kita dibangkitin, nggak perlu kita ngaku umatnya Nabi, nggak perlu. Cukup dengan di alam dunia kita biasakan ghurrah dalam berwudu dan tahjil, ini Nabi bisa mengetahui umatnya siapa. Nabi bisa tahu umatnya dengan sebab ghurrah dan yaitu melebihi basuhan muka sampai bagian kepala, sampai bagian kerongkongan. Itu ghurrah. Tahjil melebihi basuhan tangan sampai lengan setengah, lengan atas setengah, atau lebih utama sampai pun kaki sampai setengah dengkul, ya betisnya, dan lebih utama sampai dengkul. Itu lebih utama. Itu yang namanya ghurrah dan tahjil. Itu basuh. Dan sunnahnya berapa kali? 3. Nah 3-nya kapan dihitungnya?
ketika dia sudah meratakan air wudunya dengan anggota wudu tersebut. Dikatakan 3, ya. Yang pertamanya itu kalau sudah istiab, arti istiab sudah dia ratain. Jadi ketika air wudu kita basuh, tuh. Kalau masih begini, ini masih belum kena, belum dihitung 1. Belum dihitung? Satu. Basuhin semuanya, baru itu kan 1. Baru nanti lanjutin kedua dan ketiga. Sambil setelah kita niat tadi itu nawaitu wudu, nawaitu rohanatul asghar. Nah, sambil kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu. Ya Allah, sinarkanlah wajahku ketika para penghuni surga bersinar mukanya. Dan janganlah Engkau membuat muka aku hitam sebagaimana penghuni neraka disiksa dalam keadaan hitam. Selanjutnya, nah setelah kita sudah membasuh dari muka kita, maka membasuh 2 tangan serta sikut. Artinya serta sikutnya masuk kan? Sikutnya wajib masuk. Dari bagian mana dulu dibasuh? Dari bagian sikut apa bagian tangannya? Tangan. Bagian tangan. Farsilu aydiyakum ilal marafiq. Dibasuh bagian tangan sampai sini. Dan kalau kuku, nah perhatikan, kuku nggak masuk dengan air wudu, maka tidak sah. Sebagaimana muka kita lagi sholat subuh, masya Allah, udah numpuk tuh belek. Habis di pertengahan sholat subuh kita pegang. Ada. Batal sholat wudu lagi. Atau selesai sholat subuh kita pegang ada sisa. Batal, langsung kita wudu ngerjain sholat subuh. Kalau memang keingetannya masih di waktu subuh. Kalau keingetannya selepas sholat subuh, ya wajib wudu. Begitu pula tangan. Berarti pakai sunnahnya tangan kita potong, ya, gunting kuku disunahkan kita menggunting hari Senin. Enggak hari Senin, hari Kamis. Enggak hari Kamis, hari Jumat. Ini tadi. Kalau lain, ya, kalau memang tak ada, arti tak ada terasa terganggu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, maka afdal utamanya 3 hari. Seperti wanita, ya dia head, dia nifas, kukunya panjang, ya udah. Nah, yang selanjutnya keempat, sapu kepala. Usapin kepala, bukan rambutnya. Jadi yang afdal itu kita usapin kepala kita, bukan rambut. Kalau memangnya orang kepalanya ada setengah botak, setengah lagi apa? Ada rambutnya. Maka yang diusap kulit kepalanya ketimbang rambut. Tapi rambut kalau memang diusap boleh gak? Boleh. Tapi dengan catatan rambut itu berada di batasan kepala. Tuh rambut masih ada di batasan, masih emang di kepala, nggak keluar. Nah, lalu disunahkan 3 kali kita membasuh. Caranya gimana? Nah, perhatikan. Yaitu caranya dengan air wudu yang baru, bagian ibu jari kita berada di bagian kening. Sudrin di sini. Tuh. Kelihatan, Bu? Bagian telunjuk berada di ujung. Nah, maka kita berangkat dari bagian sini sampai tengkuk. Dihitung 1 kali bagi rambut yang gak bisa dibolak-balikin.
seperti rambut yang pendek atau rambut yang panjang seperti wanita. Tapi kalau rambut yang bisa dibalikin, ditarik, dibalik lagi, ya, tarik, di bagian itu. Oh, pas-pasan kalau itu. Pas-pasan. Bukan ya? Nah, begini. Ditarik bisa balik lagi. Tuh, maka buat dia sampai tengkuk nggak dikatakan satu, harus sampai tengkuk dibalikin lagi, baru satu. Ambil lagi air baru, tarik lagi, sampai ke balik lagi, hitung dulu. Nah, itu lakukan 3 kali. Ya, dan itu dianjurkan kita basuhin memang semua. Karena menurut mazhab Malik harus basuhnya semuanya kepala. Dalam ayat yang menyatakan wamsahu biruusikum, usahilah kepala kalian, jadi kepalanya semuanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, nah memudahkan di sini satu helai rambut nggak apa-apa, nggak perlu kepala. Yang penting itu rambut ada di batasan kepala. Kelima, nah sebelum kelima membasuh 2 kaki ada yang disunnahkan, apa itu? Kuping. Kuping, telinga ini ada 3 tata cara. Yang pertama seperti biasanya kita berwudu, ya, kita lewatin terus jalan-jalan kuping itu. 1, ambil lagi air baru lagi. 2, ambil lagi. Cara yang kedua yaitu dengan kita memasukkan telunjuk. 1, 2, 3. Cara yang ketiga istidhar, dengan kita masukin bagian batin dari dalam telapak tangan kita, masukin ke hidung. Nah, itu cara 3-tiganya boleh kita lakukan salah satunya. Iya, nggak apa. Nggak harus selalu begini, boleh begini doang, boleh begitu doang. Tapi afdolnya kita gabungkan. Jadi berapa tuh? 3 kali 3? 9. Jangan disembur tuh air juga, air masjid juga lagi. Ya, cicil. Kurangin. Dan yang terakhir, sebelum terakhir ada ngebasuh bagian tengkuk. Sekalipun itu dhaif haditsnya, tapi perawinya banyak. Perawi banyak ini bisa menghukumkan derajat hadisnya jadi hadis hasan, lebih bagus lagi. Ya, ada hadis menyatakan siapa yang mengusap tengkuknya nanti akan terjaga tengkuknya di hari kiamat dari rantai-rantai neraka. Maka diusap. Itu dipakai oleh Bidal Hidayah Imam Ghazali. Dan yang terakhir adalah membasuh 2 kaki. Kita ngebasuh. Beda orang Syiah. Kalau orang Syiah apa? Mengusap. Yang terakhir kita membasuh apa tadi? 2 kaki beserta mata kakinya. Oh, dia basuh mata kaki. Sampai mata kaki. Lebih utama sampai lebih utama lagi sampai dengkul. Dan yang ke-6 tertib. Maksudnya muka dulu, dari muka tangan. Melainkan satu dibolehkan gak tertib. Apa itu? Nyemplung. Kita nyemplung atau di bak di rumah kita 5 menit lagi mau isyarat subuh. Mau keluar. Gimana nih? Belum mandi udah nyemplung. Coba nyemplung. Itu nyemplung tertib gak? Gak ada. Ya, kita berenang nggak ada tertibnya, mau gaya apa aja. Muka duluan, pasti setelah muka langsung kepala, tertib kan? Enggak, kan tangan dulu. Mau tangan duluan ya nggak tertib. Mau kaki duluan di ujung ente langsung masuk. Jadi nggak ada tertib, tapi sah, ya, dengan syarat inggimas. Arti inggimas dicemplungin semuanya. Ya, jangan lama-lama tapi nyemplungin langsung naik lagi, terangkat dia hadasnya. Baik itu hadas besarnya atau hadas kecil. Tapi lihat dulu kalau airnya kurang dari 2 kula, kayak kolong-kolong kita itu,
kurang dari 216 liter, maka ketika kita keluar dari air itu jatuh langsung otomatis airnya mustahaman. Tapi kalau airnya lebih dari 20, lebih dari 216 liter, maka kita naik pun dikatakan masih airnya suci. Sucikan. Assalamualaikum warahmatullahi